Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Fadilah. Di sini saya akan membahas tentang teori sosiologi sastra dan pembedahan sosiologi sastra terhadap sebuah cerpen. Sosiologi sastra merupakan pendekatan sastra berupa studi objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat. Sosiologi sastra berkembang dari pendekatan strukturalisme yang dianggap mengabaikan relevansi masyarakat sebagai asal-usul dari suatu karya sastra. Fungsi-fungsi sastra harus sama dengan aspek kebudayaan lain, yang mana dalam sosiologi sastra berkaitan erat dengan hubungan antara kehidupan sosial masyarakat. Secara sederhana, sosiologi sastra menghubungkan dialektik antara sastra dan masyarakat. Dalam kesusastraan Indonesia, sosiologi sastra bermula pada awal 1970-an. Buku pertama yang membahas tentang sosiologi sastra ditulis oleh Sapardi Djoko Damono dengan judul Sosiologi Sastra, sebuah pengantar ringkas tahun 1978. Ada 3 macam pendekatan sosiologi sastra menurut Sapardi Djoko Damono tahun 1978, yaitu pertama, konteks sosial pengarang, hubungan posisi pengarang dalam masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca. Yang kedua, sastra sebagai cermin masyarakat. Karya sastra yang ditulis sebagai cerminan dari masyarakat, pengaruh sifat pribadi pengarang dalam menggambarkan masyarakat, dan genre sastra yang digunakan pengarang dalam mewakili masyarakat. Yang ketiga, ada fungsi sosial sastra. Fungsi karya sastra yang merombak masyarakatnya. Sosiologi sastra membicarakan hubungan manusia dengan manusia lain, individu dengan individu, individu dengan kelompok yang didasarkan dengan hubungan kemasyarakatan. Sosiologi sastra membahas tentang masalah yang terjadi antar tokoh atau kedua pihak atau hubungan antar tokoh dalam suatu karya sastra. Dalam mengkaji karya sastra terhadap teori sosiologi sastra, dilihat dari hubungannya dengan kenyataan, sejauh mana karya itu mencerminkan kenyataan. Teori kali ini saya membedah sebuah karya sastra, cerpen yang berjudul Ada Tuhan karya Lia Natasha. Yang pertama, pada aspek sosial, ada interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan aktivitas yang dilakukan perorangan ataupun sekelompok manusia sebagai proses sosial. Berikut ini kutipan yang termasuk interaksi sosial. Yang pertama, ada berbuat baik terhadap sesama. Sebagai makhluk sosial, berbuat baik terhadap orang lain sangat diperlukan karena manusia saling membutuhkan. Kutipan pada cerpen yang itu, aku juga ingin melontarkan lelucon yang membuat mereka semua tertawa, terbahak-bahak, hingga melupakan bahwa mereka punya sejagat masalah. Aku ingin melakukan itu semua, aku ingin sekali. Dari kutipan di atas, penulis ingin memberikan kebahagiaan kepada manusia lain dengan caranya sendiri. Hal ini dibuktikan pada kutipan cerpen tersebut. B. Tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Makhluk sosial pernah berprasangka buruk pada orang lain, yang menyebabkan masalah antar makhluk sosial sehingga terjadi perselisihan pahaman. Berikut kutipan cerpen pada poin ini. Kau bilang aku lemah dan penakut. Kenapa? Karena sudah kukatakan dari awal kalau semakin lama, ketakutanku semakin membesar dan aku tidak tahu bagaimana semua ini berawal. Dari kutipan di atas, penulis menunjukkan kutipan tersebut berburuk sangka terhadap orang lain karena menganggapnya mudah berputus asa dalam menghadapi masalah. Namun, berusaha meyakinkan orang lain bahwa ia akan mengalahkan rasa takutnya yang semakin lama semakin membesar jika hanya berdiam diri. Selanjutnya, aspek pendidikan, yaitu dalam kehidupan sosial. Nilai sosial selalu dijadikan sebagai pedoman bagi manusia mengenai nilai baik maupun buruk yang sering terjadi dalam kehidupan bersosial. Berikut ini kutipan pada cerpen. Apa yang kau pikirkan tentang orang yang memilih melamunkan kebersamaannya dengan keluarga yang dicintainya atau dengan teman-teman yang selalu menemaninya dengan canda tawa dibandingkan melakukannya saat itu juga? Terdapat pada paragraf ketiga. Dari kutipan di atas, penulis menunjukkan bahwa kutipan tersebut merupakan kehidupan sosial mengarah pada nilai baik dan nilai buruk yang sering terjadi dalam kehidupan sosial. Yang terakhir, pada aspek religius yaitu terdapat tawakal. Tawakal merupakan bentuk berserah diri kepada Tuhan mengenai apa yang telah diberikan untuk manusia.
Berikut kutipan pada cerpen sebagai tawakal. Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuanku pada paragraf ke-19. Dari kutipan di atas, dalam cerpennya penulis telah berserah diri kepada Tuhan. Sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.